Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saul Fajira dari kelas 2B dengan program studi Teknologi Rekayasa Internet NPM 2578254. Di sini saya dari kelas 2B. Saya akan membuat video hands-on packet tracer di 2.5.5. Nah, ini untuk paket tracer configure initial switch setting. Nah, kita akan menyeting switch. Di sini ada instruksinya per satu, step by stepnya juga ada, teman-teman. Mungkin kita akan eh, menyeting per langkah ya, teman-teman. Part satu, verify the default switch configuration. Nah, step selanjutnya enter privilege action mode. You can access all the switch command from privilege action mode. Nah, di sini kita diminta klik switch satu and klik CLI tab, press enter. Oke. Nah, lalu di sini klik enable ya, teman-teman. Enable. Oke. Lalu diminta di sini step 2-nya memeriksa konfigurasi berjalan atau roaming configuration. Nah, kita diminta untuk mengklik show roaming. Kita salin, kita tempel. Oke. Ini untuk melihat pengaturan yang saat ini sedang aktif di RAM switch ya, teman-teman. Ini lihat ini ya, teman-teman, pengaturannya. Oke, enter aja. Oke. Uh, oke, udah sampai sini. Em, kita lanjut. Oke. How many phase Ethernet interface does two switch have? Hmm, ini 24 interface dari phase Ethernet 01 sampai phase Ethernet phase Ethernet 0/24. Oke. How many gigabyte Ethernet interface does the switch have? Nah, ini hanya ada dua ini. Hanya ada dua interface. Lalu, what is the range of value so for the fifth line? Ini ada 0 sampai 5 jalur FTV-nya, FTY-nya. Nah, mungkin langsung aja kita ke step part 2, create a basic switch configuration. Ini membuat konfigurasi dasar switch S1. Switch 1. Nah, teman-teman. Kita diminta untuk memasukkan konfigur terminal. Enter. Nah, oke. Lalu udah masuk ke config. Lalu kita masukkan hostname-nya. Kita isi hostname-nya. Setelah enter. Lalu kita keluar. Exit. Lalu oke. Lalu kita diminta step 2-nya ini untuk to secure access to the console line. Hmm. Ini untuk mengamankan port konsol. Nah, port konsol adalah jalur fisik utama
Untuk mengonfigurasi switch menggunakan kabel, kita harus memberinya password agar tidak sembarangan orang bisa mencolokkan kabel dan mengubah pengaturannya. Begitu, teman-teman. Kita konfigur terminal dulu ya. Kita ke konfigur terminal. Cek dulu, kita paste. So, ketik aja konfigur. Nah, lalu kita masuk ke LAN console mode. Lalu masukkan passwordnya letmain. Lalu login. Baru kita exit. Exit 2 kali. Kita diminta exit. Oke, kita enter lagi sekali. Nah, eh, what is the login command required? Perintah login sangat wajib karena berfungsi untuk memberi tahu sistem agar aktif meminta verifikasi password setiap kali ada pengguna yang mencoba masuk lewat kabel konsol. Tanpa perintah login, password Letman yang kita buat tidak akan pernah ditanyakan oleh switch. Gitu, teman-teman. Mungkin lanjut ke step 3. Di sini kita udah exit, baru ini verify that console access is secure. Nah, ini verifikasi keamanan konsol. Ketik exit untuk keluar sepenuhnya dari switch. Ketika Anda mengintar enter, kamu akan diminta ini, teman-teman, minta password. Kita akan keluar, enter lagi. Nah, kita akan dimintain password. Kita masukkan password lightning. Kenapa tidak ada? Emang karena kita menyembunyikan. Lalu kita nah, masukkan enable. Nah, kita akan memasukkan password untuk enable juga, teman-teman. Ketika dia nanti tahu password kita yang awal, kemungkinan dia tidak akan tahu lagi password kita yang kedua, begitu istilahnya. Jadi kita membuat 2 password. Lalu kita exit. Oke, sama seperti di contoh ini. em, Kita masuk ke langkah kelima. Ini jika kamu mengetik show running config, kamu akan melihat enable password yang kita buat tadi C1 $C0 gitu. Nah, kita lanjut masuk ke step 6, configure and encryption password to secure access to private mode. Nah, ini untuk digunakan jenis password yang lebih aman dengan algoritma enkripsi MD5, gitu, teman-teman. Kita masuk ke config T, lalu kita enable, lalu exit. Oke, lanjut kita verify ke the enable secret password. Oke, teman-teman, kita run. Oke, muncul seperti yang tadi. Lalu yang 8 ini mengenkripsi semua password teks biasa karena password konsol Letman dan enable password lama itu C1 $C0
masih berupa teks biasa, kita enkripsi semuanya sekaligus menggunakan fitur enkripsi bawaan dari Cisco ya, teman-teman. Kita lakukan config T, lalu kita masuk ke service password. Aduh, service password encryption. Lalu kita exit. Exit. Baru hmm, part tiganya konfigurasi oh oh ama eh konfigurasi amat banner. Ini mengonfigurasi banner mode ini untuk membuat pesan peringatan gitu teman-teman. Langkah-langkahnya config T dan lalu banner mode only. Lalu exit. Enter lagi, lalu kita ke part 4. Ini menyimpan konfigurasi ke environment. Ini menyimpan perubahan semua perintah yang kamu ketik sejauh ini tersimpan di dalam RAM. Dan cara. Oke, sudah tersimpan. Lalu kita akan konfigurasi S2. Nah, ini eh, konfigurasi S2 ini hampir sama seperti tadi, teman-teman. Sama, pokoknya sama sih. Aduh, kita enter dulu. Kita masuk enable. Kita masuk konfigurasi terminal. Kita kita ubah nama perangkat menjadi S2. Loh. Oh, hostname. Kita belum masuk ke config, guys. Pantes, nggak bisa. Saya kurang teliti. Figur. Nah, baru kita masuk ke hostname. Hmm. Nah, sudah. Setelah itu kita amankan jalur konsol dengan password Lightmine juga ya, teman-teman. Hmm. Lalu passwordnya, hmm. Baru login, baru exit. Oke, setelah itu kita konfigurasi password privilege. Oke, teman-teman. Enable. D1 C 0.
Cisco gitu. Lalu enable secret it's a secret. Lalu kita mengonfigurasi banner pesan peringatan ya teman-teman. Seperti tadi, ketika ada yang login, kita akan membuat pesan begini kepada dia. Oh, system. System authorized. Oke, sudah. Habis itu kita selesai kita konfigurasi banner pesan peringatannya, kita enkripsi semua password teks yang biasa tadi teman-teman. Dengan service password hmm, encryption. Encrypt. Oke. Lalu kita memastikan konfigurasi benar. Kita exit aja teman-teman. Exit. Bentar. Exit lagi. Oh, jangan. Kita kok copy running dulu, teman-teman. Oke, baru kita exit. Bentar, bentar. Nah, kita masuk admin nih. Nah, masuk. Berarti sudah kita, jadi di 25.5 ini kita hanya untuk konfigurasi initial switch setting aja, teman-teman. Sudah di setting juga, dan jalan juga hasilnya, teman-teman. Mungkin video hands-on lab 25.5 ini sudah selesai. Saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata.